Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali peluang usaha kembali hadir menjumpai Anda, tentunya bersama saya Vera yang akan menemani pemirsa di rumah selama setengah jam ke depan. Nah pemirsa, peluang usaha apakah yang akan kami hadirkan untuk episode kali ini? Yuk ikut bersama saya. Vera dari Fajar. Oh iya. Fajar kebetulan punya program peluang usaha. Ya. Oke. Silakan duduk, Bu. Ya, oke. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Andi ya. Dia adalah seorang pengusaha. Tapi kita belum tahu ini dia bergerak di bidang apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jelasnya lagi seperti apa. Pak Andi, kalau boleh tahu aktivitas sehariannya itu apa, Pak? Ya, aktivitas sehari itu biasa memantau teman-teman di lapangan, teman-teman di kantor. Oke. Untuk lihat operasionalnya jalan dengan baik atau enggak. Oke. Ini kalau boleh tahu juga nih, bergerak di bidang apa sih usaha Pak Andi sendiri? Usaha kita itu pelayanan transportasi untuk tamu-tamu yang dari luar Sulawesi. Bisa kita jemput, kita layani, kita antar ke tujuan mereka. Terus kalian memperkenalkan pariwisata juga yang ada di Sulawesi Selatan. Udah sejak kapan sih didirikan usahanya Mas Andi sendiri? Usaha ini dibentuk tahun 2009. Oke. Dimulai dari pelayanan sewa mobil, akhirnya berkembang jadi pelayanan pariwisata. Terus terinspirasi dari mana pengen buka usaha seperti ini? Karena saya melihat potensi bisnis transportasi di Makassar itu cukup bagus, dan saya melihat juga Makassar sudah mulai banyak kedatangan tamu-tamu dari luar. Jadinya saya berpikir ini sebuah potensi yang baik untuk diusahakan. Sejak kapan usahanya dirintis, Pak? Usaha ini pertama kita rintis itu tahun 2009. 9. Awalnya saya ikut dengan kakak di usaha persewaan mobil. Terus kami kembangkan di tim itu, di tim pariwisata. Jadi kita mulai pasarkan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Ya dari situ ya mulai berkembang dan mulai dikenal oleh banyak orang. Mohon maaf nih, kalau boleh tahu modal awalnya itu berapa, Pak, untuk memulai usaha seperti ini? Awalnya dengan satu unit mobil kredit kita ya. Sebelumnya kan saya punya bisnis laundry, terus punya satu unit mobil. Karena mobilnya itu agak berat kita bayar cicilan, jadi kita potensikan untuk ikut di usaha kakak. Itu aja modalnya, satu unit mobil. Itu berapa lama angsurannya itu? Angsurannya itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, tapi Iya. teratasi semua? Alhamdulillah teratasi. Dan sekarang sudah berapa unit? Sekarang kita sudah punya unit 11 unit. 11 unit? Iya. Oke, untuk karyawannya sendiri ada berapa? Untuk karyawan itu kita punya kurang lebih 13 dengan 13. staff ya. Dengan supirnya juga? Supir kita itu ada 10. Ada 10? Iya. Oke, jadi di sini perjalanannya kita memang harus menggunakan supir? Iya itu? harus, karena kita tidak lepas kunci. Untuk rutenya sendiri nih, kemana aja? Rutenya itu kita layani Trans Sulawesi. Sulawesi. Baik untuk dalam kota maupun luar kota. Luar kota. Makassar. Untuk wilayah Makassar sendiri, nih kita kena berapa nih biayanya? Untuk minibus itu kita mulai dari harga 350.000. Itu sudah include dengan supir? Sudah ikut supir. Bensinnya belum? Bensin nanti kita isi full, nanti setelah kembali kamu isi full kembali. Oke. Untuk luar Sulawesi apakah sama harganya atau beda? Beda. Beda. Iya. Kalau untuk luar Kota Makassar ya. Itu nambah 100.000. Nambah 100.000. Jasa supirnya. Dimanapun itu, walaupun kita berada di jauh sana di Toraja, Bulukumba. Iya. Kalau untuk Toraja itu kita minimal 3 hari sewa. 3 hari sewa. Iya.
Jadi perhitungannya kalau luar kota kayak semacam Toraja, dihitung pergi sehari, pulang sehari, terus city tour di sana sehari. Sehari. Jadi 3 hari. Kalau untuk harga busnya sendiri, akan harga berapa dalam sehari? Oke. Kalau untuk bus itu ada yang 10 seat itu kita jual mulai dari harga 800.000, sudah termasuk bahan bakar. Terus yang 25 seat itu 1.500.000. Oke, itu dengan supir juga. Dengan supir dan bahan bakar. Apakah beda juga harganya untuk wilayah Kota Makassar dan di luar Kota Makassar? Beda. Beda juga. Disesuaikan dengan jaraknya. Oke. Nah, Pak, kita tahan dulu, kita mau iklan sejenak. Jangan Oke. kemana-mana, tetapi peluang usaha. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Terbentuk dari sejak tahun 2009 yang berawal dari usaha laundry bermodalkan cuma 1 unit mobil cicilan. Seiring berjalannya waktu, kini armada yang dimiliki menjadi 11 unit. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. Di tahun 2012, satu anak usaha terbentuk, yaitu Prima Travelindo. Sebuah anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisataan inbound dan outbound yang terletak di BTP Blok A nomor 620. Oke pemirsa, balik lagi di Peluang Usaha dan tentunya kita masih bersama Pak Andi. Iya. Pak Andi, masih semangat Pak Andi? Iya, semangat. Ya, kita harus semangat ya. Tentunya menginspirasi juga untuk pemirsa di rumah. Iya. Mungkin ada pemirsa di rumah juga yang pengen buka usaha tapi pusing. Mau buka usaha apa ini, terus modalnya berapa, kan banyak yang memikirkan juga modal, harus modal banyak, tapi ternyata tidak seperti itu ya Pak ya? Iya, tidak. Iya, apalagi Pak Andi ini modalnya juga dulu waktu itu masih 1 unit Satu ya? unit, pas-pasan. Oke, nah itu kan dari 1 unit, sekarang sudah ada 10 unit ya Mas ya? Kita ada 11 unit. 11? Iya. Oke, itu modal berapa sih sampai Bapak bisa membeli 11 unit mobil? Ya, awalnya keuntungannya dikumpul. Iya, akhirnya bisa membeli 1 unit, terus menambah 1 unit, ya pelan-pelan aja. Untuk keseluruhan itu modalnya sudah berapa yang dikeluarkan selama kurang lebih 6 tahun ya? Ya, sudah lumayan ya, ya kita dari awalnya 1 unit ya menabung beli 1 unit ya sudah cukup lumayan. Iya. Oke, lumayan banyak modalnya. Oke. Untuk sistem manajemennya sendiri itu seperti apa Pak? Kalau untuk manajemen kantor itu di sini kita dibantu teman-teman itu di marketing, terus call center, finance, nah itu aja, dan saya sendiri. Kalau untuk manajemen pemasarannya seperti apa? Sistem pemasarannya itu kita selain ketemahan, kita juga pemasarannya online. Iya. Jadi kita masuk ke beberapa situs-situs besar untuk memperkenalkan usaha kami. Respon masyarakat di luar bagaimana? Alhamdulillah cukup potensial, cukup besar ya. Itu yang membuat usaha kami berjalan karena respon di masyarakat baik di Makassar maupun di luar kota Makassar sangat apresiasi. Oke Pak, jadi untuk kerusakan mobil yang keluar itu apakah ditanggung sama penumpang atau perusahaan sendiri? Itu sudah termasuk semua ya. Untuk kerusakan itu ditanggung sama perusahaan kami. Apakah ada perjanjian sebelumnya sebelum mereka berangkat? Iya. Sudah ada ya? Sudah ada perjanjian sebelumnya. Perjanjian seperti apa tuh yang dilakukan untuk dari perusahaan Bapak sendiri? Jadi customer kami sudah tidak ada menanggung lagi untuk biaya-biaya kerusakan itu. Kita buat sebelum komunikasi ya antara call center, marketing ke tamu apakah sudah termasuk asuransi? Ya kita jawab sudah termasuk asuransi. Nah, Bapak bagaimana sih mengatasi kan sekarang lagi maraknya tuh pencurian mobil. Iya.
kita nyewa mobil tapi ternyata dibawa lari. Apalagi di Indonesia, khususnya di Makassar sendiri. Bagaimana Bapak mengantisipasi kejadian seperti itu? Untuk mengantisipasi ya, kalau menurut kita sih nggak usah lepas kunci ya, kita pakai supir. Jadi kita percayakan supir yang bawa gitu. Oke, jadi supirnya juga ini supir-supir yang terpercaya ya? Ya, kita seleksi dengan baik yang mengerti tentang kota Makassar dan umumnya itu Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan. Iya. Oke. Mungkin ada usaha lain nih yang Bapak rintis selain transportasi. Iya, kita ada travel agent yang fokusnya itu di paket wisata, baik itu Makassar, Tanah Toraja, dan Tanjung Biran. Apakah itu bersinergi juga dengan usaha yang sebelumnya, transportasi? Iya, bersinergi. Terus untuk pengelolaannya sendiri, apakah Bapak sendiri yang mengelola kedua usaha ini? Oh tidak, untuk paket wisata, travel agent itu dikelola langsung oleh direkturnya, ada yang saya tunjuk untuk memimpin. Ya pemirsa, bagaimana kita langsung saja undang direktur operasional dari travelnya Pak Andi ya. Orang kepercayaannya Pak Andi juga nih, kita undang bersama kita ngobrol sedikit seperti apa sih manajemen travelnya. Oke pemirsa, ini udah hadir juga direktur operasional dari travelnya Pak Andi juga. Halo, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Oke. Mungkin bisa Mbak perkenalkan dirinya dulu untuk pemirsa di rumah dan jabatannya seperti apa biar lebih jelas lagi. Halo, saya Melisa, direktur dari CV Humas Transusa yang bergerak pastinya dalam bidang transportasi dan traveling. Travelnya sendiri, kalau boleh tahu manajemennya itu seperti apa sih? Kalau dari segi manajemen sendiri itu pastinya sama dengan Humas Transport karena dalam satu atap gitu. Oke, kalau untuk manajemen pemasarannya seperti apa? Apakah sama juga dengan manajemen transportasi tadi atau beda mungkin? Sebenarnya sama semua karena satu sistem, tapi yang membedakan di sini kan kalau dari transportasi itu kita banyak relasi teman-teman semua yang memakai jasa transportasi kita, tapi kita tidak tahu dia profesinya sebagai apa. Nah, kita ada database itu kita lihat, oh ini profesinya sebagai travel agent. Nah, kita kirim paket ke sana untuk memasarkan paket wisata Makassar Biran atau Makassar Toraja atau Makassar semuanya. Kalau untuk bentuk kerja sama sendiri dengan transportasinya tadi dengan travelnya seperti apa? Kalau segi kerjasamanya itu saya sistemnya menyewa. Ya? Jadi kalau seumpamanya saya ada paket wisata sepertinya kayak ada 15 orang, otomatis kan saya memakai bus pariwisata. Bus pariwisata itu saya ambil dari Pak Andi. Pak Andi sistemnya saya menyewa dan saya membayar. Oke, jadi memakai sistem penyewaan ya. Iya. Dan itu tidak gratis juga walaupun satu atap ya, tetap bayar. Tetap harus membayar. Oke, kalau untuk travelnya sendiri ini sudah berapa lama sih? Travelnya sendiri itu dari tahun 2012. Oh, jadi transportasinya lebih dulu ya daripada travelnya. Iya. Terus inisiatifnya dari mana lagi nih untuk membuka travel? Awalnya mungkin seperti apa lagi nih? Awalnya gini, dari relasi-relasi kita ya, tidak hanya bergerak di bidang transport, kita dapat komunikasi yang bisa membuat kita belajar ke teman-teman yang tidak sebidang dengan kami di transport. Dari situlah awal idenya, teman-teman memotivasi kita untuk membuka juga usaha travel agent. Jadi akhirnya dapat idenya dari situ, dari teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita bisa jalan-jalan gratis juga soalnya. Oke, itu travelnya ya. Oke. Itu travel. Nah, Pak Andi sendiri kalau boleh tahu modal untuk travelnya ini butuh modal berapa sih? Kalau modal sudah bisa dibilang nggak pakai modal ya, karena sudah jalan sebelumnya di Prima Transport. Ini hanya pengembangan usaha yang kita bedakan sektornya. Jadi kita hanya bisa menjalin kerjasama sama teman-teman di luar sana seperti dari pihak resto, hotel itu yang kita temani kerjasama. Jadi feedbacknya bagus ke kita juga bisa bagus ke hotel atau bagus ke resto. Terus untuk karyawannya sendiri, apakah karyawan untuk transportasinya itu sama dengan karyawan untuk travelnya? Kalau karyawan transportasi alhamdulillah kita sama karena kita di driver ini menyeleksi secara ketat. Jadi standar-standar pariwisata. Oke. Jadi driver-driver kita yang ada di sini pastinya sudah bisa menguasai untuk
tempat-tempat pariwisata yang ada di Makassar sekaligus juga dengan Bira. Jadi untuk membawa tamunya ini nggak susah. Untuk seleksinya tes-tesnya seperti apa? Kalau seleksinya itu tidak ada ya, untuk seleksi untuk lebih detailnya paling kita cuma tanya, kamu tahu nggak tempat pariwisata yang ada di Makassar? Nah, ya kalau pariwisata di Makassar ini, contoh pulau ini, Semolona dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Toraja itu kan kebanyakan yang paling penting. Nah, biasanya kita cuma tanya di tempat pariwisata Toraja itu apa, seperti apa. Tamunya mau kesini, kamu tahu nggak? Nggak, iya saya tahu, saya pernah bawa kamu ke sana. Di Bira pun sama seperti itu. Jadi ini khususnya memang untuk wilayah Sulawesi Selatan saja ya? Sulawesi Selatan. Oke. Nah, Mbak Meli nih kalau boleh tahu, kendala apa sih selama ini yang Mbak Meli hadapi nih dalam menjalankan usaha travel? Kendalanya sejauh ini kita bisa handle ya. Biasanya kendala itu terdapat sama tamu bule ya, karena makanannya dia di sana dengan makanannya kita di sini beda. Jadi kalau kita bawa makan di sini mungkin bisa diatasi kalau kita bawa ke resto, banyak kan kalau di Makassar. Sedangkan kalau di Toraja, di Bira itu lumayan susah karena banyak kan masih tradisional makanannya di sana. Jadi kita bisa untuk cerita ke sana ke tamunya untuk makanannya seperti ini, mau enggak untuk mencoba. Nah, kalau untuk kendalanya yang berikutnya itu biasa dari segi bahasa kan bahasanya Inggris benar banget ya. Terus gimana mengatasinya? Kalau dari segi bahasa kita ada beberapa driver yang memang menguasai bahasa asing ataupun kita pakai jasa guide. Tapi kebanyakan untuk dua orang atau 4 orang kita masih menggunakan jasa driver. Tapi biasanya kan bule semuanya mau tahu ya. Jadi kalau bule itu dia selalu bertanya sama orang di luar kita. Contoh bertanya sama tukang beca atau biasanya bule itu suka istilahnya liar lah. Suka hilang dalam rombongan Nah, dia biasa bertanya sama bule, bertanya sama tukang beca atau warga di sekitar, jadi nggak tahu bahasanya. Jadi harus pakai tour guide ya. Oke, jadi masalahnya itu ya, bule itu juga rasa ingin tahunya tinggi dan tentunya harus memakai tour guide seperti itu. Tapi semuanya bisa teratasi. Tapi untuk transportasi sendiri, apakah ada kendala lain? Kalau untuk transportasi itu paling kendalanya masalah teknis ya, masalah kendaraan yang harus sering dirawat, harus diperhatikan, baik olinya ataupun yang lain seperti aki, itu harus dicek sebelum berangkat. Ya. Kalau boleh tahu juga ini kita kepo-kepo dikit ya. Gaji karyawannya itu berapa untuk supirnya sendiri tuh? Apakah standar UMR atau gimana? Ya, alhamdulillah kita standar UMR ya. Jadi setiap supir keluar untuk bawa tamu itu untuk dalam kota aja 100.000 per hari. 100.000 per hari. Ya, itu beda. Kalau keluar kota juga beda, ada 200.000. Terus untuk transfer ini itu antar ke daerah itu kurang lebih 200 sampai 250.000. Oke, pemirsa, itu tadi ya untuk gaji supirnya sendiri itu 100.000 untuk di wilayah Kota Makassar sendiri, dan untuk di luar Kota Makassar ini bisa 150 sampai 200.000. Oke. Nah, kita akan tentunya kita akan kembali lagi bersama Pak Andi dan Ibu Meli. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetapi peluang usaha. I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Peluang Usaha, dan tentunya kita masih bersama Pak Andi dan Ibu Melisa juga. Nah, saya ke Pak Andi dulu nih. Kita kan sekarang di Makassar sendiri khususnya ini persaingan itu sangat bersaing juga ya, untuk apalagi untuk transportasi dan travel. Bagaimana Bapak mengatasi persaingan seperti itu? Untuk persaingan sih saya anggap itu lumrah ya dalam bisnis. Jadi kalau menurut saya yang saya lakukan untuk menghadapi kompetisi itu, persaingan itu ya kita berteman dengan kompetisi kita. Jadi kita bisa saling bersinergi, saling mengisi, saling sharing, belajar kan untuk kemajuan bisnis kita.
Jadi jangan anggap kompetisi itu adalah lawan kita, tapi anggap sebagai teman kita. Dan itu juga bisa memotivasi kita juga ya. Betul, untuk jadi lebih baik. Iya. Iya. Untuk Ibu Meli sendiri di bidang traveling seperti apa? Sama dengan Pak Andi, tapi kita dalam bersaing itu dari segi harga. Dari segi harga kita ambil devisa atau keuntungan sangat minim. Terkadang jalan-jalan, bisa dikatakan jalan-jalan tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Yang di sini saya hanya bisa menegokan coba bagaimana saya bekerja sama Pak Andi agar unitnya saya jalan. Jadi saya nego, Pak tolong dong harga unitnya diturunkan sedikit karena saya tidak dapat devisa dari sini ya. Saya tidak dapat keuntungan sama sekali. Yang saya berpikir cuman agar armadanya bisa jalan. Jadi saya punya tamu enak, fasilitasnya murah dan jalan-jalannya jalan-jalan hemat lah istilahnya ya. Pak Andi gimana nih menjalani suka duka selama kurang lebih 6 tahun merintis usahanya Pak Andi? Kalau suka dukanya sih biasanya kalau pas tamu lagi rame, tiba-tiba ada aja masalah di kendaraan ya, harus diservis, harus masuk bengkel, jadinya tamu yang mau dijemput itu kita alihkan ke teman-teman ya, biar bisa terlayani dengan baik. Nah jadi mobil kita nggak jalan, itu aja sih biasa kendala. Untuk Mbak Meli sendiri, Kalau kendala sejauh ini kita masih bisa atasi ya, tidak ada yang begitu yang lebih detail untuk kendalanya. Jadi selagi tamu kita puas dengan fasilitas yang kita kasih dengan harga murah, kita pun cukup bersyukur ya, ada kesenangan sendiri gitu. Wah tamu saya puas alhamdulillah walaupun budgetnya minim seperti itu. Pak Andi mungkin bisa memotivasi juga pemirsa di rumah untuk memulai usaha baru nih. Iya. Ya, buat teman-teman di rumah, kalau menurut saya untuk berusaha itu tidak usah terlalu banyak berpikir ya. Intinya kita berbuat saja, lakukan apa yang terbaik menurut pikiran kita masing-masing. Karena semua orang itu sudah ada rezekinya. Kita hanya diberi kekuatan, entah itu kita semakin lebih baik ke depannya itu karena proses. Ya, kalau saya itu aja. Dan kedua jangan lupa berdoa dan berbagi sama teman-teman yang susah. Oke, Mbak Meli mungkin ada motivasi juga untuk pemirsa di rumah, apalagi Mbak Meli ini adalah seorang perempuan dan seorang pengusaha juga. Ya, saya cuma bisa bilang sama khususnya untuk perempuan, apalagi yang tidak tahu mau ngapain ya, hanya berdiam diri terus di rumah. Nah, bagus Ki kalau buka usaha paket wisata seperti ini, karena selain kita bisa jalan-jalan, kita juga bisa dapat keuntungan yang lumayan lah dari segi, tapi tidak semua itu bisa berjalan dengan lancar. Ada pasti namanya plus, ada juga yang namanya minus. Kalau minus jangan takut untuk mencoba terus, tetap terus mencoba. Kalau kita pelajari di mana letak kesalahan kita, di mana letak keminusannya kita, apakah mungkin saya salah hitung kah, apakah memang saya over budget kah, ataukah pasti banyak kendala lah di depannya. Nah, disitulah kita bisa mulai belajar dari kesalahan sampai kita bisa menemukan di mana letak kesalahan kita dan kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan kita bisa menciptakan suatu kesuksesan. Oke, terakhir nih Pak Andi ya, Yeah. harapannya untuk usaha Pak Andi sendiri nih seperti apa ke depannya? Mungkin ada rencana lagi untuk buka usaha lain lagi mungkin, seperti itu? Kalau untuk sekarang sih kita fokus untuk mengembangkan sayap ya. Jadi sekarang Prima itu sudah ada di Jakarta juga. Kita ajak teman-teman di Jakarta yang punya mobil yang nganggur, yang tinggal aja atau dipakai pribadi aja untuk bergabung. Jadi sistem yang kita pakai itu sistem barter. Itu aja. Jadi untuk saya sendiri, saya rencana untuk mengembangkan ke luar dari Kota Makassar. Jadi tidak hanya di Kota Makassar. Oke. Iya. Nah, untuk Mbak Meli nih, harapannya untuk usahanya Mbak Meli sendiri ini seperti apa ke depannya? Ya, kalau saya sih punya harapan yang cukup besar Mas. Semoga saya bisa buka cabang di luar negeri. Amin ya, kita nggak tahu Iya. kalau rezeki seperti apa. Jadi saya bisa keliling ke luar negeri, jalan-jalan. Nanti Mbak Vera Diajak juga ya? kameramennya dia saya ajak gratis lah pokoknya. Amin ya, kita doakan pemirsa ya supaya kita juga ikut gratisan seperti itu. Oke, itu aja ya. Iya, itu aja.
Oke, terima kasih banyak ya. Mungkin mau ngajak pemirsa juga untuk pakai transportasinya Pak Andi, jasa Boleh. travelnya Mbak Meli, mungkin silahkan. Iya, buat teman-teman di rumah yang butuh jasa transportasi, baik itu perjalanan dinas atau acara pernikahan, kita juga layani, atau bus pariwisata, teman-teman bisa menghubungi kami. Nah, nanti kita kasih paket yang hemat ya, termurah buat teman-teman di Makassar. Kalau untuk saya sih mau jalan-jalan murah tapi harga berkelas, pastinya langsung hubungi saya terima Trans Travelindo, dan pasti kita akan kasih harga yang cukup menarik dan tidak menguras isi kantong Anda. Ya pemirsa, itu tadi sosok inspirasi pengusaha muda kita, ada Bapak Andi dan tentunya Ibu Melisa yang sangat menginspirasi kita juga untuk membuka usaha, peluang usaha buat Anda di rumah, di mana tadi Pak Andi hanya memiliki 1 unit mobil dan sekarang bisa berkembang menjadi 11 unit. Dan ada Ibu Meli juga yang bercita-cita ingin membuka usaha juga di luar negeri, untuk berkembang di luar negeri yang Ibu Melisa ya usahanya. Dan apa yang kita dapatkan hari ini, berusahalah terus, jangan pantang mundur, tapi jangan berani konyol ya Pak ya. Seperti itu ya, jangan berpikir, pokoknya kita harus maju, percaya diri lah, seperti itu. Nah pemirsa, semoga bisa menginspirasi juga pemirsa di rumah dan bisa membuka usaha seperti Pak Andi dan Ibu Meli. Dan akhir kata, saya Vera peserta yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.